di live pertama IG kita di Smartway Edu. Yang baru join, Halo Mas. halo, Halo semuanya, perkenalkan saya Kelvin, rekannya Ko Christopher. saya Christopher. Mungkin bagi yang nggak tahu nih, kita hari ini adalah live pertama ya di IG kita Smartway Edu. Kita hari ini kita mau ngapain? Minggu, kita bisa kan tiap minggu kan ada buat info session dan lain sebagainya kan. Hari ini kita live IG. Kita akan undang salah satu alumni NAFA Singapura. Jadi kan biar teman-teman nggak bosan setiap minggu kok ada info session. Hari ini kita live IG bareng alumni dari NAFA. Jadi teman-teman bisa tahu juga nih followers kita dari Smartway itu, tahu juga kita tim Smartway siapa-siapa aja sih juga bisa tahu di sini ya. Bagi yang nggak pernah ikut dengan acara kita. Saya juga mau invite juga teman-teman dari Smartway. Kemudian Kevin mau bilang apa dulu sama followers kita? Sama nanti Pak Tukino mau join juga ya, nanti Pak Tukino akan ikut meramaikan live kita. Oke, mungkin bisa di-invite aja langsung. Oke. Halo Pak Tukino. Halo, apa kabar? Halo Pak Tukino, tadi saya baru kasih tahu ke followers kita, Pak, ini kita live perdana ya Pak ya, di IG Smartway Edu ya Pak. Jadi beruntung juga nih, selamat yang join ini jadi mengukir sejarah di Smartway ini. Pertama kali join di live Smartway Edu. Saya juga ada kasih tahu mereka, Pak, kita bakalan live sama salah satu alumni dari NAFA. Jadi teman-teman yang temannya ingin study art and design boleh suruh join ke live ini, karena nanti kita akan bahas alumni dari NAFA, bagaimana kuliah di NAFA, kondisi di Singapura ya Pak ya. Iya. Saya undang dulu Antonius ya. Halo semua, apa kabar? Halo, baik. Halo Antonius. Live langsung dari Singapura ya. Ya, betul. Mungkin sekali lagi akan bagi penonton viewers kita yang baru masuk, hari ini kita live perdana di Smartway Edu. Terima kasih teman-teman yang sudah join live ini. Hari ini kita akan membahas sedikit mengenai study art and design ya, sama alumni kita yang dari NAFA Singapura. Yang baru join, kita tahu juga bahwa followers kita mungkin ada yang saat ini sedang study di Singapura, UK dan lain sebagainya. Saya ucapkan selamat pagi, siang, atau malam semua. Oke, mungkin kalau boleh tahu sekarang Antonius di mana ya nih ya? Lagi di Sekarang lagi di rumah. Di rumah ya? Sekarang lagi di rumah. Thank you loh Antonius, di weekendnya udah menghabiskan waktu untuk support IG Live-nya Smartway. Sama-sama. Ini ada beberapa teman-teman yang dari Singapura juga join, jadi aku bilang hai. Hai teman-teman dari Singapura. Ngerti bahasa Indo nggak mereka? Ada yang ngerti, ada yang enggak. Nah, yang baru masuk, selamat masuk di live pertama perdana di Smartway Edu. Jadi kita akan membahas sedikit topik mengenai murid yang sudah tamat dari NAFA dan saat ini posisinya sedang di Singapura juga. Jadi teman-teman yang ingin tahu mengenai study art and design, teman-teman bisa kasih tahu ke temannya, kita ada live perdana di IG Smartway Edu ya. Iya. Kira-kira kita mau bahas mengenai apa ya nih Pak Tukino hari ini ya? Sedikit bocoran, jadi supaya mereka bisa sesuai tema kita. Jadi kan banyak teman-teman yang mungkin mau ambil jurusan art, design, kesenian seperti itu kan mungkin bingung ya. Nanti setelah ambil jurusan ini, setelah tamat, kira-kira masa depannya gimana gitu loh. Apakah susahkah cari kerja atau gimana? Kemudian mungkin ada teman-teman juga yang bingung belajar art and design itu, apakah Anda belajar Photoshop, belajar menggambar, apakah hanya seperti itu? Nah, kita akan bahas hari ini dengan Antonius nanti. Antonius sudah tamat diploma di NAFA dan S1-nya dari UCLan ya, University of Central Lancashire. Oke, dan sekarang Antonius juga sudah kerja di Singapura. Jadi nanti dia bisa share ke teman-teman yang join hari ini untuk lihat, oke, kira-kira kerjanya di Singapura itu seperti gimana. Mungkin pembahasan IG Live kita nanti akan seputar di sana. Jadi teman-teman yang join ini akan tahu kira-kira nanti di art and design seperti gimana kehidupannya. Mungkin seperti itu. Ya, tapi seperti yang Pak Tukino bilang ya,
kita akan membahas bagaimana kisah hidup Tony Stong pada saat studi di NAFA Singapura. Saya juga mau ucapkan sekali lagi selamat datang yang join ke live ini. Kita ada di live pertama perdana. Kalian sama-sama mengukir sejarah, kita live pertama di IG Smart Way Edu. Oke, mungkin steady, sebelumnya, namanya mengukir sejarah gitu ya. diri dulu ya, mungkin ya. Mengukir sejarah di Smart Way, Pak. Mengukir sejarah di Smart Way ya. Oke, Antonius, mungkin kita mulai ya, coba biar teman-teman yang nonton ini kenal dengan Antonius. Perkenalkan diri dulu. Antonius itu dulunya mungkin SMA di mana, seperti itu, dan perjalanannya lah sampai sekarang dengan singkat dulu. Nanti kita akan bahas lebih banyak lagi. Oke, jadi selamat siang semuanya, selamat pagi maupun selamat malam di time zone yang berbeda-beda. Jadi terima kasih juga tim Smartway yang sudah memperkenalkan dengan sedemikian bagus. Jadi sebenarnya aku sudah nggak perlu terlalu banyak self introduce saya. Kalau dari backgroundku sendiri, aku dari Medan. Habis itu dulunya SD, SMP, SMA dari Sutomo 1 lah. I'm not endorsed to say about Sutomo, but ya Sutomo lah. Anyway, ya dulunya juga dari jurusan IPA sebelum masuk ke Singapura belajar graphic design. So it's more or less about who I am lah. Jadi dulunya di SMA Sutomo 1 ya. Sama kita Antonius ya, dulu juga di SMA Sutomo 1. Jadi saya kakak kelasnya Antonius, kakak kelas sampai jauh sekali gitu ya. Ya. Oke, nah sekarang kan sebelum kita masuk ke topik utama kita ya tentang kehidupan di art and design seperti gimana, kita kan tahu di Singapura sekarang sudah masuk ke yang namanya endemi, jadi sudah hidup bersama dengan corona di sana. Nah kira-kira kehidupan di sana itu biar teman-teman bisa langsung dengar langsung ya dari Antonius yang tinggal dan hidupnya di Singapura. Kira-kira kehidupannya sekarang susah nggak gitu loh di zaman endeminya Singapura sekarang, keluar jajanan, mau belanja, mau jalan-jalan, itu apakah susah seperti itu? Ya tentunya kalau mau dibilang dengan kondisi Singapura yang zaman endemi ini, angka ribuan yang per hari itu bukan sesuatu yang terlalu surprising ya, karena ya seperti yang dikatakan oleh Perdana Menteri Singapura, we decide to live together with Corona and we decide to keep everything afloat. Jadi dengan itu juga pastinya dengan lebih banyak interaksi dan juga lebih banyak mondar-mandir tentunya kasusnya dan juga apa yang terungkap tentunya lebih tinggi. Itu bukan hal yang terlalu strange menurut aku. Kalau kita bandingkan dengan pada saat awal-awal fase lockdown dan gimana kan semua kan everyone is literally in a shock. Jadi kayak nggak tahu mau ngapain, kayak bener-bener shock dari kita itu kayak terperangkap. Sedangkan di zaman sekarang, di zaman endemi ini tentunya ada suatu kayak istilahnya kebebasan yang bertanggung jawab lah, yang dimana tentunya pemerintah tidak melarang publik untuk commute, go to work, atau misalnya they still decide to work from home. Nah dengan itu juga tentunya ada resiko yang harus ditanggung, tapi di saya sama juga karena keperluan ekonomi dan keperluan bisnis yang dimana pemerintah Singapura akhirnya membuka border atau istilahnya memperbolehkan publik untuk keluar dengan lebih leluasa, tapi dengan tentunya persyaratan yang dimana vaksinasi itu tentunya is strongly encouraged agar ada pertahanan dalam diri sendiri lah. Jadi dengan adanya vaksinasi barulah ada semacam kebebasan yang lebih lanjut dan juga ada istilahnya kalau kita keluar pun kita tidak perlu terlalu takut dengan efek COVID. Tentunya bukan berarti kita harus kena COVID ya. Tentunya kalau apapun kita nggak mau kena. Tapi sebisa mungkin ya untuk melakukan aktivitas sehari-hari, mau pergi kerja ataupun mau pergi sekolah itu tentunya sudah jauh lebih bebas dan jauh lebih bisa bereksplorasi dibandingkan zaman lockdown. Yang dimana itu sesuatu yang lumayan, there's a silver lining gitulah. Maksudnya kayak ya at the end of the day kita sudah tinggal di zaman endemi ini di Singapura, jadi ya harus lebih bertanggung jawab lah. Tapi di sana sama mau keluar kemana-mana juga sudah jauh lebih bebas. Kalau misalnya mau belanja di 7-Eleven, mau makan di hawker center itu susah nggak? Perlu pakai, kalau Indonesia kan Peduli Lindungi, pakai ada scan-nya gitu. Kalau di Singapura gimana? Ya, jadi itu pointer selanjutnya juga. Jadi
tiap kali kita mau ke kayak fasilitas umum, mau itu ke 7-Eleven, mau ke tempat makan ataupun ke tempat orang lain, itu kita akan menggunakan yang namanya safe entry di Singapura. Jadi safe entry itu tujuannya adalah untuk sama-sama seperti di Indonesia juga yang baru-baru ini diterapkan, itu tujuannya adalah untuk mengetahui keberadaan masing-masing orang. Dan tentunya dengan status vaksinasi bisa mempermudah kita untuk masuk ke area-area tertentu, karena hingga sekarang area seperti food court maupun mall sendiri itu mereka ada beberapa tempat yang hanya bisa diakses oleh orang yang sudah melalui vaksinasi. Sedangkan yang tidak melalui vaksinasi, tempat yang dimana mereka bisa berjalan-jalan tentunya akan jauh lebih terbatas. Dan itu menurut aku salah satu manfaat dari mempunyai vaksinasi di zaman sekarang ini. Oke, berarti sebenarnya di Singapura itu kondisinya sudah hidup secara normal ya. Cuma kita harus tetap pakai masker, kita ada pakai yang tadi trace together dan sebagainya seperti itu ya. Tapi secara umumnya, baik di kuliahnya juga, di NAFA juga sudah face to face ya. Jadi teman-teman yang mau berencana untuk kuliah ke NAFA itu udah bisa langsung terbang ke Singapura untuk mengikuti perkuliahan, tidak perlu lewat online lagi. Nah, kita masuk ke temanya, Antonius. Dulu kan Antonius itu jurusan IPA ya, IPA ya, science stream gitu. Tiba-tiba pikirannya gimana? Kenapa bisa lari menuju ke art and design, graphic communication? Biasanya kalau jurusan IPA itu kan maksudnya ke engineering, ke kedokteran dan sebagainya. Mungkin Antonius bisa sharing biar teman-teman di sini yang masih ragu atau masih bingung mau pilih jurusan mana, itu bisa mengambil pelajaran dari kehidupannya, pengalamannya Antonius seperti itu. Oke, mungkin kalau secara overall satu advice yang aku bisa kasih ke public adalah agak vulgar ya. Kalau kata orang Western, karma is a itu benar-benar relatable banget ke aku. Kena sensor ntar. Ya, karena menurut aku di zaman SMP dulu sebenarnya aku sangat tidak pernah ada kejadian yang tidak mengenakan pada saat belajar jurusan seni, dan kemudian itu aku langsung I kind of quit the tuition, and aku di saat itu kayak bersumpah banget gue nggak mau ngambil jurusan yang berkaitan dengan seni sama sekali. Okay. But long story short, I kind of karena kan setelah jurusan seni itu what's next, dan juga aku mencoba peruntungan di dunia komputer yang dimana I feel I'm good at it and I can see myself there. Jadi sebelum masuk ke desain sendiri, aku ada ikut beberapa kursus-kursus programming dan gimana aku merasa wah ini lumayan sesuatu yang bisa aku explore. Tapi pas kira-kira 2 tahun sebelum masuk NAFA, I got a istilahnya kayak kata orang creative block gitu loh, kayak kayak udah benar-benar di fase jenuhnya dan mungkin nggak terlalu minat untuk melanjutkan di bagian programming. Jadi setelah itu juga aku ikut OSIS untuk mengeksplor peluang yang lebih jauh, dan di sana aku lebih berkecimpung di dunia graphic design. Nah, desain sertifikat, desain backdrop maupun desain undangan lah. Jadi dari sana lebih tergerak, kayak I kind of find my passion and direction towards that point, dan di sana juga aku memutuskan well I just decide to give it a try lah. Tapi sejujurnya pada saat awal-awal sempat di sharing bahwa adanya art background itu lebih advantage ya, aku langsung kayak wah mati ini, jadi 4 tahun ini percuma dong ya. Jadi sebenarnya itu langsung benar-benar sistem intensif untuk really catch up with some of the art skills dan juga the fundamental skills gitulah untuk preparation masuk NAFA lah. Tapi aku mau cuman biasa kan apalagi kan Antonius kan dari background IPA ya. Biasanya kan kalau dari segi orang tua tuh gimana ya kalau misalnya Antonius kasih tahu orang tua bahwa ternyata dari IPA nih ternyata Antonius mau ambil jurusan desain. Karena kan biasa orang tua kan mau kalau misalnya kok lu harus ambil jurusan yang pasti apalagi kok Antonius kan IPA, berarti bisa kedokteran, engineering yang pasti aja deh. Dari Antonius tuh bagaimana dari orang tua Antonius bilang bahwa ambil jurusan Oke. Aduh, sebenarnya pertama-tama aku mau meminta maaf kepada orang tua maupun ada di dunia, karena bakal agak menusuk lah.
Ya, sebenarnya jujur pertama-tama tentunya reaksi dari orang tua maupun kerabat sangat ya tidak enak lah, karena kan sebagai anak cucu yang paling sulung maupun dan anak satu-satunya di keluarga, tentunya ada pressure untuk berkecimpung di sektor-sektor tertentu lah, apalagi yang udah notabene udah di associate with anak IPA lah. Jadi misalnya kayak engineering atau misalnya bahkan jurusan IT yang notabene lebih stabil. Jadi saat itu tentunya ada sedikit debat intens dengan keluarga kenapa mau milih grafik, dan juga teman-teman lain itu ada yang kayak sekolah teknik sipil, ada yang engineering, ada yang sampai benar-benar lari ke jurusan lain juga, dan sebenarnya semua itu masih tergolong dalam jurusan yang biasa diambil oleh anak IPA. Sedangkan gua sendiri graphic design. In fact, I think I'm the only one in my class ya yang dulu ambil graphic design. Sempat dihujat, sempat ditanya-tanya, kenapa dengan prestasi lu yang sebanyak ini lu mau lari ke sana? Ya gue bilang, well, I mean, what's the point in becoming the same with you guys kalau misalnya gue ngerasa gue bisa explore sesuatu yang berbeda loh, kayak anti mainstream lah. Dulu zaman masih muda kayak mau anti mainstream banget. Jadi ya I kind of took the leap of faith, dan ya sebenarnya long story short, akhirnya orang tua ngerasa ya lebih nyaman, bener-bener aku menunjukkan bahwa ada tekad dan ada prospek dan ada arahnya ke sana, jadi ya direstui lah begitu kan. Berarti ada dramanya dulu ya, drama Sangat, kayak ya. drama itu. Ya, sebenarnya dramanya sendiri itu udah dimulai dari SMP 3, cuman ya escalate paling klimaksnya itu pada saat SMA 2 maupun SMA 3 lah, yang itu benar-benar butuh sedikit push untuk meyakinkan orang tua kalau memang ya jurusan yang aku mau ambil itu memang yang sesuai dengan aku yang mau, dan I think I'll do well from there. Oke, jadi sebelumnya tadi kan Antonius kan bilang ada convince orang tua kan. Itu cara convince-nya itu gimana sih? Teman-teman yang lain kan pasti mau mengconvince-nya juga ya, mau convince orang tua. Betul. Kira-kira ada tips and tricks-nya nggak? Kira-kira ngapain aja sih kemarin? Sampai bisa meyakinkan orang tua dan Iya, gitu ya. Tentunya harus menunjukkan dengan adanya track record dan potensi yang bisa diambil lah. Karena kan ya pastilah namanya mindset yang sudah di sananya itu memang kan agak susah diganti lah. Jadi memang pertama butuh itu, dan kedua ya tentunya kepercayaan nih, trust goes both ways. Karena aku bukan kayak tiba-tiba langsung mau bilang aku mau grafik tapi tanpa pembuktian dan prospeknya gitu lah. Karena aku juga cara aku convince orang tua itu kayak ya aku sendiri udah pernah melewatinya, aku udah melewati masa-masa demonya, yang dimana aku juga berkecimpung di OSIS untuk desain sertifikat, untuk desain logo dan sebagainya, yang dimana prestasi dan track record itu sebenarnya udah lama-lama sudah mulai terlihat sejak awal, dan juga cara aku convince orang tua dengan prestasi yang sebanyak ini, yang sebenarnya nggak banyak sih, dan melihat prospek yang di sana, kayak what is the market there. Jadi bukan hanya sebagai seniman ataupun hanya sebagai orang yang kayak ya yang kesusahan mencari hidup lah. Bahkan grafik itu salah satu profesi yang ya puji Tuhan lumayan diminati di zaman sekarang. Jadi pada akhirnya orang tua pun ngerasa ada potensial untuk explore, dan kemudian akhirnya direstui lah. Ya tapi juga pada akhirnya itu bukan sesuatu yang kayak tiba-tiba bangun pagi langsung tersadarkan gitu lah. Jadi benar-benar ada proses dari dulunya untuk melakukan the small action before realizing that you want to be there, gitulah. Dari orang tua ada pertimbangan misalnya tentang masa depannya Antonius enggak kalau misalnya ambil jurusan art and design? Apakah ada dikasih argumen, oh ntar kamu ambil ini susah cari kerja loh, ntar susah dapat uang loh, susah dapat cuan gitu loh. Karena stigma masyarakat kan seperti itu ya, kalau jurusan kesenian itu mungkin cuannya susah, dapat uangnya susah. Di saat itu ada nggak orang tua argumen dengan Antonius seperti ini? Dan jawabannya dari Antonius apa? Ya tentunya ya Pak, pertanyaan yang paling gampang, pertama you're wasting your education, dan kedua ya keluar lu mau ngapain, mau makan rumput. Ya jawaban gue ya pertama ya as long as it interests me dan juga ya ada demand di market, ya gue ambil. Dan yang kedua ya mungkin bahkan dari zaman bahkan aku sebelum lulus SMA sendiri,
profesi graphic designer itu sesuatu yang sudah lumayan diminati lah. Jadi bukan hanya tentunya mediumnya bukan medium yang tradisional yang dimana yang langsung dikenali oleh zaman-zaman orang tua. Jadi memang butuh sedikit edukasi lah, edukasi untuk meyakinkan kalau this is the thing in the future dan bisa long lasting. Jadi secara jangka pendek maupun jangka panjang ada potensinya. Jadi dari sana akhirnya orang tua merasa yakin kalau memang ya yang diambil memang di luar ekspektasi, tapi yang di luar ekspektasi itu justru yang bisa berpotensi di masa depan. Oke. Nah, setelah Antonius confirm, oke, saya mau graphic design dan sebagainya, bisa sharing nggak kenapa di saat itu bisa memilih NAFA sebagai tempat berlabuhnya gitu loh untuk belajar graphic design? Saya yakin kalau Antonius dengan prestasi seperti itu pasti banyak optionnya ya, banyak pilihan dari sekolah-sekolah lain juga ada opsi-opsinya. Boleh sharing nggak kira-kira pertimbangannya apa? Kenapa memilih NAFA Singapura? Oke, sebenarnya dulunya aku juga tipe yang sangat ambisius lah, in a sense that kalau mau milih universitas juga nggak mau tanggung-tanggung. Jadi sebenarnya pilihan yang paling gila yang sempat aku propose ke orang tuaku, aku mau ke MIT. Karena dan sampai sekarang aku juga bilang sama my mom, if not only the fact that I'm the only son and I want to pay back what you did to me, maksudnya istilah berbakti, I would have gone to MIT. Gua dengan lantangnya nggak tanggung-tanggung bilang standar gua MIT, karena ada senior yang memang udah ke sana, backgroundnya itu similar dengan aku, jadi bahkan tanpa scholarship, I'm confident my standard is there. Itu yang gue udah pernah bilang sama my mom. Tapi ya tentunya karena masalah jarak dan juga masalah ya tentunya ya jarak yang paling utama. Jadi pada akhirnya kita narrow down to Asia. Sebenarnya sempat consider somewhere around Hong Kong or even China. Yang untungnya sejujurnya ya nggak kesana lah, karena aku sendiri juga sedikit perbedaan kebudayaan. But I do enjoy that, don't get me wrong. Dan sebenarnya consideration yang selanjutnya juga Singapura. Kenapa? Karena aku personally juga dulunya saat kecil lumayan sering pulang pergi Singapura dan lumayan rada familiar lah sama kondisi di sana. Tapi ya nggak sampai yang benar-benar naik bus atau naik MRT lah. In fact, the first time I ride the bus or MRT was the first time I start to study in Singapore. Jadi benar-benar kondisi turis dan kondisi mahasiswa itu beda mindset. Tapi secara general kayak cara berjalan-jalan dan impression terhadap Singapurnya sudah ada lah. Kayak kata orang kan Singapura itu lumayan terkenal karena higienik, standarnya bagus, dan juga orangnya juga sangat peraturan lah. Jadi di sana juga kayak terkesan aman, dan pada akhirnya pilih Singapura. Dan kenapa NAFA? Sejujurnya banyak teman yang refer lah. Kayak aku teman kalau di Singapura mau belajar graphic design di mana, langsung di refernya NAFA. Oke, boleh. Gua udah lihat brosurnya, gua udah pahami prospeknya, dan juga kayak profil-profil gurunya juga lumayan berkualifikasi. Jadi pada akhirnya dipilih di sana juga. Dan social life-nya juga lumayan matang lah, karena di NAFA sendiri kan ada perkumpulan pelajar Indonesia di NAFA sendiri yang namanya Laskar. Jadi di sana juga aku join. Jadi it's not just about me studying, tapi juga benar-benar enjoy Singapura dan juga enjoy komunitasnya lah. Karena menurut aku bukan hanya untuk belajar, tapi juga untuk networkingnya, yang dimana aku benar-benar dapat banget. Oke. Antonius masih ingat nggak waktu pertama kali di Singapura itu beradaptasinya itu bagaimana, Antonius? Masih ingat nggak dari anak SMA menjadi anak kuliahan gitu? Oke, kalau masalah adaptasi tentunya nggak tahu sih, mungkin pengalaman masing-masing orang berbeda ya. Kalau menurut aku sih sebagai anak satu-satunya, mau dilempar kemanapun ya terserah aku kayak I survive anyway lah, so to say. Tapi tentunya ya bersyukur juga dengan dukungan orang tua. Jadi proses transisi dan proses finansial bukan sesuatu yang menurut aku it gives me a bit of headache. No, it doesn't. Lebih ke kayak mungkin minggu pertama ketidakhadiran orang tua juga kayak ngerasa kayak agak aneh gitu lah. Biasa ada orang di rumah kayak ngomel, ini udah nggak ada. Bahkan kalau video chat pun ya dianggap angin lalu ya, bye-bye.
Ya, jadi kayak ada perasaan anehnya gitu lah. Tapi tentunya ada kebebasan yang tentunya harus sendiri bertanggung jawab, harus lebih independen. Tentunya juga kalau di Indo kan, in general, mau kemana-mana juga ya tinggal tinggal cari supir atau tinggal naik angkot gitu. Kalau di sini kan benar-benar harus rely ke bus atau MRT gitu. Atau bahkan kalau udah nggak cukup waktu, ya Grab atau Gojek sendiri lah. Tapi untungnya juga Singapura itu is trusted to be one of the safest country in the world. Jadi ya sejujurnya nggak terlalu takut lah. Puji Tuhan. Oke, oke. Antonia bisa lihat nggak pertama kali nih di Singapura pas tadi di Nava nih Antonius makan apa? Kalau di Nava, setelah di Nava tuh mudah nggak sih cari makannya waktu di sana? Ya, banyak. Memang di Nafa sendirinya tidak ada yang namanya kantin pribadi Nafa, tapi di sekeliling Nafa itu ada berbagai macam makanan, mau makanan Thailand, mau chicken rice, mau di hawker center, ataupun mau makanan Korea, ada juga. Jadi ya, bagi orang-orang yang memang lumayan foodie dan juga lumayan suka explore, well, I mean, there are a lot of food lah. Dan karena Nafa sendiri itu lumayan dekat ke Bugis, jadi kalau memang kalian punya banyak waktu dan mau jalan-jalan, mau makan, mau shopping, mau makan sendiri itu juga bisa di Bugis. So, ya kalau menurut gua, the accessibility is very comforting lah. Oke, oke, oke. Jadi Antoni, saya mau nanya nih mengenai orientasi nih di Nava. Walaupun kan udah 4 tahun yang lalu tuh masih ingat nggak sih orientasi di Nava itu kayak mana? Apakah ada kayak di Indonesia orientasinya kan kadang kan ada dikerjain, dipeluncup-peluncup gitu. Kalau orientasi di Nava gimana tuh? Ya tentunya untungnya sih nggak ada ospek-ospek yang terlalu ekstrim lah ya, untungnya. Jadi ya benar-benar di sana untuk mengerti suasana Singapura, suasana Nava, dan juga bisa berteman dengan teman-teman satu batch dan senior yang di atas kita lah. Jadi tentunya orientasi yang pada saat pre-COVID dan juga sekarang COVID itu beda lah. Dulunya itu definitely much more friendlier dan benar-benar bisa ketemu orang lah. Jadi tentunya pada saat awal masuk Nava orientasi ada kesan kagok gitu lah, kayak okay, I didn't know what I sign up for, so I just come and ya dengar-dengar orang bicara, habis itu ya oke, disuruh register lah, disuruh perkenalan diri, habis itu setelah itu ya off we go. Tapi yang menurut aku lumayan berkesan yang dimana kita itu dibagi dari grup dan masing-masing grup kita itu lumayan dekat dengan satu sama lain lah. Jadi benar-benar step awal untuk mengenal lebih banyak orang di Nava, yang dimana itu lumayan berkesan secara orientasinya sendiri, bondingnya itu ada. Oke, oke. Jadi kalau saya mau nanya juga nih, waktu pertama kali Antonius belajar desain di Nava itu first impression-nya itu bagaimana? Sesuai ekspektasi kah atau bagaimana di luar ekspektasi? Sebenarnya kalau mau dibilang soal ekspektasi sendiri, karena aku sendiri juga kan udah sempat research lah, maksudnya kayak kurikulumnya, semesternya bakal belajar apa-apa aja. Jadi pada di masa awal itu it's still within my level of expectation, apa yang mau dikerjakan, apa yang aku bisa lakukan itu it's there. Pada saat year 2 itulah baru benar-benar diintroduce spesialisasinya di graphic design. Jadi there is this learning curve yang harus dieksplor dan harus ditingkatkan lagi. Jadi tentunya ada masa di mana pembelajarannya aku rasa tersendat, tapi di saat sama juga aku ada pelajaran lain yang lebih baik daripada yang lain tentunya. Jadi ya kalau mau bilang tentunya ada naik turunnya lah, tergantung dengan masing-masing modulnya sendiri. Tapi overall it's been a great journey ya. Dan karena di Nava sendiri kan kita bisa memilih, contohnya selain course yang sudah termasuk dalam core module yang dimana harus diambil sendiri, kita juga bisa memilih jurusan-jurusan yang dari luar jurusan kita sendiri. Jadi misalnya kita mau ambil sedikit basic tentang fotografi, atau misalnya basic tentang fashion, atau basic tentang 3D, itu kita bisa ambil juga, yang dimana itu bisa memperluas wawasan kita. Oke, kan ini kita lagi bahas mengenai pada saat di Nava ya. Mungkin Koko Antonius bisa share juga sih, waktu kuliah di Nava Singapura tuh dosennya gimana ya? Baik kah, galak kah, gimana?
Menurut Dosennya, Antonius. sebenarnya dosennya ya ada nggak dosen killer? campur aduk sih. Ada Oke, oke. Tunggu, mau dilihat dulu. Nggak ada guru dosen gua. yang enjoy. Nggak ada dosen Oke, yang oke, soalnya. bagus, bagus, bagus. Lagi pula udah lulus juga sih, jadi nggak apa-apa sih. Eh, Sebenarnya mix banget lah, mix banget. Tentunya ada guru yang benar-benar baik banget dalam memberikan penilaian dan juga guru yang pada dermawan dalam memberikan advice itulah. Ada guru juga yang kadang-kadang ya let's just be honest, kadang ada yang susah dikontak, ada juga yang pada pelit nilai, ya tentunya itu banyak kriteria yang kita consider lah ya. But all aside tentunya semua guru itu tujuannya hanya untuk memberikan yang terbaik dan juga mereka ingin memberikan pengetahuan lah. Tentunya dengan cara mereka masing-masing. Ada yang bagus, ada yang kurang efektif, atau misal ada yang kayak galak banget ya. Udahlah, udah have your way. Tapi ya tentunya di sana juga benar-benar belajar gimana berinteraksi dengan personality dan juga orang-orang yang berbeda lah. Jadi ya selain dari dari sisi art maupun craftnya sendiri juga ada benar-benar belajar interpersonal skill banget dan problem solving. Pernah ada problem dengan dosen nggak di sana? Oh, sering. Sering ya? sering. Ya, jangan I mean di tampang-tampang yang kelihatan alim-alim ini, I'm not actually the best student-nya. Bukan murid yang straight A ataupun murid yang kayak benar-benar berakhlak baik ya. Tentunya akhlak itu adalah, tapi ya dengan masing-masing orang, kalau misalnya ada yang tentunya agak ngejulit gitu ya udahlah, bisa ngapain. So, yang penting kalau kita baik sama orang, kita cuma bisa mendoakan orang lain bisa baik ke kita lah. Tapi tentunya kalau ada yang jahat, tentunya jangan jahat balikin jahat ke dia dong. Ya lu yang salah. Ya itu sesuatu yang benar-benar aku pelajari sih di NAFA. Iya. Tapi teman-teman, kalau saya nggak salah ingat, Antonius dapat Best Studentship Award loh. Betul ya? Jadi puji Tuhan. Oke, selama kuliah di NAFA itu kira-kira ada ikut organisasi yang enggak? Kalau nggak salah di NAFA ada organisasi mahasiswa Indonesianya ya? Ya betul. Jadi sebenarnya ya seperti yang tadi aku sempat sharing, one of the things that make my student life journey more interesting. Oh ya, by the way, hi Ryan, salah satu senior aku di NAFA juga, he's an amazing guy by the way. Ya jadi yang lumayan berkesan ya tentunya ada komunitas Indonesianya, bahkan di level KBRI maupun di level sekolah masing-masing. Jadi ada yang namanya Perhimpunan Pelajar Indonesia di Singapura dan juga Perhimpunan Pelajar Indonesia di masing-masing sekolah sendiri, yang dimana I used to join both at the same time. Jadi yang secara kita bicara soal yang di sekolah NAFA dulu, jadi namanya itu Laskar. I happen to be one of the EXCO, Executive Committee, yang dimana kalau mereka ada event apapun yang diselenggarakan, aku bakal membantu planning, aku yang bantu dokumentasi dan brainstorming lah apa event-event yang menarik. Last time I joined during the third batch, dan sekarang kalau nggak salah udah batch yang ke-5 atau batch yang ke-6 lah, and it's going well so far. Dan sebenarnya aku selalu merasa sangat bangga bisa join di komunitas seperti ini, karena ya sebagai sesama orang Indo yang lagi belajar di Singapura, kita tentunya ada kayak we have common things that we have in mind, dan juga sama-sama tumbuh, sama-sama belajar, dan juga ya sama-sama ingin mendorong sisi Indonesianya ke masing-masing murid gitulah. Jadi ya that's very heartwarming. Dan juga dari komunitas kita sendiri, salah satu event yang lumayan sering kita galakkan itu ada exhibition. Jadi karena kan kita kan NAFA kan terkenal dengan jurusan seni kita ya. Jadi kayak what we do is that we have annual exhibition, we have annual showcase, dan juga ada performance. Jadi kayak trying to bring the Indonesian student together, yang dimana menurut aku itu sangat heartwarming and it really bring the Indonesian student together. Jadi ya we don't feel lonely, dan kita ngerasa ada komunitas yang kita bisa lean back and say we are at home. Iya. Okay. Ada hal-hal ikut organisasi seperti itu bisa membantu Antonius nggak di dalam
let's say cari kerja, buat network untuk kedepannya itu bisa membantu nggak? Ya tentunya membantu sih ya sangat membantu sih kalau dalam to what extent tentunya dalam bidang interpersonal skill karena orang yang kita temui juga bukan orang yang sembarangan, bukan orang yang main-main. We meet those who want to get things done gitu lah. Jadi kayak benar-benar secara sisi personal dan profesional kita benar-benar dilatih dan juga dalam hal portfolio juga kita bisa membuktikan kalau kita itu bukan hanya soal belajar, tapi kita juga benar-benar we are working towards something gitu, yang dimana tentunya that is something that employer will appreciate. Someone who has a goal, someone who really wants to get things done, dan seseorang yang tentunya pada akhirnya berintegritas lah. Itu yang mungkin sesuatu yang just a glimpse of qualities that I get from me joining different organizations. Dan tentunya kalau kita bicara soal join PPI sendiri ya as cliche as this sounds, cinta tanah air. Ya. Cinta tanah air gitu ya. Belajar nih. Kalau misalnya di NAFA itu Antonius kan ambil jurusan graphic communication kan. Diplomanya itu belajar tentang apa ya? Masih ingat? Sorry? Kira-kira? Maksudnya apa yang dipelajari jurusannya? Iya, betul. Tentunya kalau di Graphicom, kalau orang nggak familiar ya, Graphicom biasanya orang bilang graphic design, visual com, atau misalnya kalau bahasa gaulnya di Indo DKV, desain komunikasi visual. Ya pertamanya aku dengar DKV gue kayak, kafe mana? Keren banget. Ya, but anyway, secara general sih, tentunya desain yang lebih hal-hal yang lebih tradisional, misalnya kayak print medium, contohnya kayak brosur, invitation, packaging, maupun advertising dan billboard itu kayak lebih ke arah eksekusinya sendiri. Sedangkan kalau digital sekarang lebih digalakkan yang namanya kayak integrated campaign, maupun kita bisa membuat fotografi, video, dan juga user experience design, yang dimana kita bisa membuat website dan aplikasi. Jadi ya terkesan belajar banyak banget ya karena memang graphic designer itu menurut aku jurusan yang harus bisa semuanya, apalagi yang di bagian pembuatan hal yang berbau grafis sendiri ya. Jadi di sana bisa jadi tentang advertising in a glimpse, campaign, digital media, bahkan untuk hal-hal yang berbau dengan IT itu sebenarnya ada kesinambungan gitu lah, which eventually lead me to what I'm doing, what I'm working here as a project manager in an IT company. Kalau di bagian bachelor ada perbedaan nggak? Apa yang dipelajari ini? Tentunya di S1 ada pendalaman tentang idenya, pembuatan konsepnya juga, dan juga cara untuk memikirkan sesuatu gitu. Jadi kalau di diploma, in my opinion, itu lebih ke arah craft-nya sendiri, craftsmanship, pembuatan produk maupun eksekusi dari suatu ide. Sedangkan kalau di bagian degree itu lebih ke arah konsep, pemikiran, dan di mana idenya harus bisa meyakinkan orang dulu sebelum eksekusinya dikerjakan. Jadi di bachelor itu tendensinya adalah the execution might be a little bit not so obvious, tapi the thinking process dan juga kematangan idenya sendiri itu akan lebih terasah. Jadi kemampuan untuk berpikir kritis itu sangat penting, apalagi di level BA. Oke. Nah, kita udah bahas banyak ya tentang NAFA, tentang kuliahnya. Nah, kita masuk ke mungkin pengalaman kerja ini. Iya, Pak. Dan teman-teman kan mungkin perlu tahu juga. Ya, tadi kita bahas tentang NAFA. Selama kita share mengenai yang bagaimana tentang kerja punya ya, Pak ya. Iya. Pernah kerja part-time nggak selama kuliah, Antonius? Banyak. Banyak ya, karena murid NAFA kan boleh ya kerja part-time di Singapura sambil kuliah. Kalau untuk NAFA, karena kan NAFA is half private, half public. Jadi dengan privilege itu sendiri, mahasiswa di NAFA diperbolehkan untuk bekerja part-time. Ya, jadi di dulu sendiri, again, puji Tuhan karena aku datang dari background yang where
money and financial issue is not a thing for me. Jadi benar-benar kerja part time itu just for the sake of gaining the experience and letting myself known out there. Karena seperti kata orang kan, networking itu tidak mengenal usia. You can network as young as you are SD ataupun as old as you like 40 something and it still works for you. Jadi dengan mindset seperti itu, aku lebih bekerja untuk mencari pengalaman dan juga berkenal dengan orang-orang di luar sana. Jadi dulunya ada sempat part time di fotografi, part time di bagian administration, maupun part time di jurusan departemen-departemen lainnya, just to get myself known out there. Jadi di sana sama juga ada pengalaman dan portfolio yang kemudian dikumpul lah. Bahkan a lot of my freelance job ya, yang berkaitan di bagian fotografi, I owe it to my previous part-time jobs yang dimana aku foto-foto untuk organisasi yang lebih kecil, volunteering, maupun ya just as a way to get my reach out there to the outside world gitu lah. Kerja part time itu kalau boleh tahu kira-kira ada dapat gajinya nggak gitu? Per bulan kira-kira berapa? Ya rata-rata gaji part time sendiri di Singapura itu minimumnya $7. Kalau laki you can get even up to $15 to $20 per hour. Dan belum lagi kalau misalnya yang part time di jurusan musik ataupun kerjanya di industri perhotelan yang lebih istilahnya lebih kalibernya lebih besar, yaitu gaji part time-nya per hour itu bisa lebih besar lagi. Tapi again tergantung hoki-hokian lah. Banyak teman-teman aku juga ya, mereka part time-nya di F&B, kayak di bagian kayak ada wedding maupun di bagian kayak banquet gitu, itu mereka cuan banget. Tapi tentunya agak tiring lah ya, yang dimana I wasn't ready to get that part yet, makanya aku lebih fokus ke arah yang bagian untuk administrasi dan juga yang lebih ke arah fotografi sendiri. But again, it depends on people's priority lah. Iya, jadi walaupun boleh kerja part time, teman-teman kalau kuliah di NAFA itu jangan jadikan tempat untuk kerja part time doang gitu ya. Yang paling utamanya itu sebenarnya studinya, jangan sampai terlantar gitu. Iya, sekarang mungkin kita Antonius kan gimana? Tahu juga ya Pak ya ke followers kita yang nonton live ini ya. Kan sebenarnya kan banyak yang tahu kalau di Singapura sebenarnya nggak boleh kerja part time ya. Mungkin kita juga bisa kasih tahu bahwa di NAFA kan memang boleh kerja part time karena mereka adalah part of dari government school ya Pak ya. Karena kan banyak yang nggak tahu kalau di Singapura bilang banyak yang nggak boleh kerja part time. Enggak semua sekolah ya mahasiswanya boleh. Tapi kalau teman-teman kalau kuliah di NAFA itu boleh karena diizinkan oleh pemerintah Singapura sebenarnya. Oke. Iya, jadi kembali kalau kuliah di NAFA juga ya Pak ya. Gimana? Ini salah satu benefit kalau kuliah di NAFA juga. Jadi teman-teman bisa Betul. mendapatkan kuliah sambil ada work experience. Wah, sekaligus promosi kita. Ya, itu bisa membantu ya. Nah, ini yang mau kita bahas dengan Antonius. Sekarang kan Antonius jadi project manager di salah satu perusahaan desain di Singapura ya, sudah mulai kerja. Nah, kira-kira dari pengalaman part-time itu membantu nggak kerja full-time-nya sekarang? Bisa membantu nggak? Tentunya kalau mau dibilang membantu secara langsung, bukan kayak jurusan yang benar-benar relevan banget, tapi ke arah moral value dan juga mindset yang harus diterapkan bahkan di dunia kerja lah. Kalau di dunia kerja kan kita udah bilang namanya soal bertanggung jawab dan juga integritas dan tepat waktu. Jadi tentunya itu adalah hal yang aku merasa aku terlatih banget dan terasah pada saat part-time sendiri. Belum lagi hal-hal yang lebih ke arah teknis seperti proses administrasi yang tentunya di mana you are working in an organized manner, itu sangat penting. Dan juga pentingnya untuk mengetahui masing-masing tempat itu mempunyai masing-masing kebudayaan dan cara kerjanya sendiri ya. Jadi dengan pengalaman part-time itu jadi lebih sensitif dan juga lebih lebih reseptif, lebih aware kalau apa yang harus dibicarakan, apa yang boleh dilakukan ataupun apa yang tidak boleh lah. Tentunya kan kalau kita bekerja part-time kan kita menyangkut yang namanya interest of company gitu. Jadi memang ada hal yang boleh dilakukan, ada hal yang tidak boleh dilakukan. Jadi itu benar-benar mengasah kemampuan kita untuk berpikir secara logis dan mengerjakan apa yang memang kita bisa kerjakan lah. Jadi bukan hanya dalam
soal the craft atau soal pengerjaan, tapi juga pola pikir dan mindsetnya itu lebih dewasa. Mentalnya udah siap gitu ya untuk terjun langsung ya. Susah nggak cari kerja full time setelah tamat dari Nafas, Antonius? Ya, Prosesnya kira-kira seperti apa? Bisa kasih tips, kasih gambaran ke teman-teman yang nonton IG Live ini, ya mereka tahu kira-kira seperti gimana nanti. Ya, sebenarnya awal-awalnya susah lah, apalagi graduate di masa pandemi ini, karena sejujurnya pemerintah Singapura sampai saat ini juga sangat memprioritaskan agar pihak Singaporean atau PR yang lebih bisa mendapatkan job dibandingkan dengan foreign talent ataupun fresh graduate yang dari yang bukan orang Singapura sendiri. Jadi tentunya the challenge is very high dibandingkan dengan zaman-zaman sebelumnya. Tapi itu secara tidak langsung juga sangat memacu kita untuk agar how are we able to be one step or even multiple steps ahead of the rest gitu. Yang dimana aku bersyukur dengan pengalaman part time dan juga internship dan juga volunteering yang dimana akhirnya bisa meyakinkan my current employer that I have what it takes to be in your company, dan gua bisa berkontribusi sesuatu yang lebih there's an extra value gitulah yang gua bisa masukkan ke dalam company sendiri, yang tentunya kalau dilihat dengan employment landscape di Singapura sendiri yang sudah boleh dibilang sangat limited bahkan untuk foreign talent seperti kita, itu malah sebagai as a push for me not to give up, karena aku sendiri juga memang I have a mindset that I want to get a job in Singapore, especially when I just finished graduated. Jadi ya mungkin dari motivasi itu juga dan juga dengan track record yang pada akhirnya ya my boss put his faith on me, and ya long story short I'm doing quite well lah, and I'm still learning in fact. Ya, puji Tuhan ya Antonius ya, di masa pandemi ini tetap bisa dapat pekerjaan. Oke. Ini mungkin teman-teman yang nonton IG Live pengen tahu juga. Gajinya kira-kira berkisar aja, Antonius, berkisar berapa kira-kira? Jadi teman-teman tahu kalau setelah tamat dari Nafa itu kira-kira fresh graduates itu gajinya kira-kira seperti gimana? Oke, kalau sesuai dengan peraturan dari Ministry of Manpower sendirinya itu gaji mediannya itu berkisar antara 1.8 until 2.5K. Kalau dengan gaji yang IPAS itu bisa sampai 3.5 or even 4K. Ya, tapi itu mungkin boleh dicek lagi di websitenya Ministry of Manpower Singapore, karena sewaktu-waktu mereka bisa berubah. Jadi sejujurnya UMR-nya lah, tergantung dengan UMR-nya sendiri juga. Tapi ya boleh dibilang lumayan besar untuk benar-benar flaunt yourself, untuk bisa enjoy moderately, mau hemat-hemat juga tentunya. Tapi ya penghasilan SGD dan penghasilan rupiah tentunya ada bedanya. Tapi juga well, it kind of lives up to the fact that Singapore is one of the busiest and the most productive country in the world. Jadi ya puji Tuhan dengan gaji dan effortnya lumayan justifiable lah. Dan aku juga selalu berpikir kalau memang di Singapura is my training ground as a starting place for me to make my name known out there. Jadi aku juga bersyukur dengan placement di Singapura itu adalah sebuah stepping stone for me to go international, to know a lot more people from different countries and to interact more lah. And ya benar-benar kesempatan di Singapura itu sangat besar. Jadi selain dari uangnya sendiri juga dari networkingnya lah. Oke. Jadi seperti yang Antonius sharingkan tadi, teman-teman walaupun kuliah di Nafa, itu selama kuliah itu pengalaman-pengalaman kerja, pengalaman berorganisasi kalau ada, itu akan membantu ya teman-teman kalau misalnya setelah tamat untuk dapat pekerjaan full time, untuk bangun network, untuk bangun suatu mental, untuk bisa ready masuk ke lapangan kerja. Jadi jangan kuliah itu sambil kuliah seperti kata di dalam tempurung, nggak kerjain apa-apa, hanya kuliah doang gitu, susah gitu. Jadi kita harus aktif untuk join organisasi ataupun ikut-ikut aktivitas-aktivitas yang ada di Nafa, seperti itu. Oke. Di tempat saya mungkin... Pasti di sini kan masih banyak teman-teman nih yang belum tahu mau ambil jurusan apa. Kira-kira Antonius punya tips dan trik nggak
bagi yang masih belum tahu mau ambil jurusan apa gitu? Wah, ini penting, ini penting. Ya, tentunya sih ya tentunya harus tahu minat dan bakat sendiri. Kayak what are you capable of doing? Misalnya orang yang bisa jurusan biologi masuk jurusan dokter, itu hal yang esen saya. Kalau misalnya orang yang pandai matematika mau masuk jurusan bisnis atau apa, ya tentunya sesuai dengan minat dan bakat mereka lah. Tentunya again, kalau misalnya orang yang benar-benar hobi di dunia kreatif atau misalnya ingin membuat sesuatu yang baru, tentunya di jurusan seni, desain maupun di dunia musik sendiri. Dan di NAFA sendiri juga ada yang namanya arts management, yang dimana kalau misalnya untuk orang-orang yang lebih entusiastik di bagian aku tidak suka membuat seninya sendiri, tapi untuk planning, untuk melihat potensi dan arah bisnisnya, mungkin bisa explore yang namanya arts management juga. Dari ujung-ujungnya tergantung dengan minat bakat sendiri dan juga where do you see yourself in the future. Karena aku juga berpikir kalau di masa depan aku pengen jadi seseorang graphic designer yang terkenal dan juga orang yang bisa membuat sesuatu baru lah di industri ini. Jadi that's why I took graphic design. Ya tentunya kalau untuk yang lain yang di luar, ya it's about knowing your passion and where do you see yourself in the future lah. Oke, berarti kita harus tahu juga lah ya, pertama ya, kita harus tahu batasan kita sama bakat kita di mana juga. Kemudian yang mungkin yang terpenting juga nih, teman-teman nggak boleh ikut-ikut jurusan teman yang lain itu kan sangat berbahaya kan. Misalnya dia temannya banyak ambil bisnis, dia ambil bisnis gitu, bagusnya sih jangan. Soalnya nanti kalau kita rupanya nggak cocok sama passion kita kan bahaya banget, ya kan? Oke, mungkin dari Christopher ada yang mau ditanyakan lagi? Mungkin kita udah hampir 1 jam ya nih ya. Kita udah bahas hampir semua mengenai Anthony Stone. Ngobrol-ngobrol sampai lupa jam nih. Kayaknya udah hampir semua yang kita bahas ya. Mungkin aku juga mau ingatin juga, teman-teman juga boleh yang followers kita yang dari Smartway, teman-teman juga boleh follow IG Ko Anthony Stone. Supaya tahu nanti teman-teman bisa tahu kehidupan daily life Ko Anthony Stone di Singapura. Saya juga mau kasih tahu sedikit mengenai proyek besar kita dengan Ko Anthony Stone juga ya. Teman-teman bisa dulu saya bilang masuk ke bio kita di IG, klik link tree-nya untuk subscribe YouTube kita. Karena kita nanti di Desember ada proyek rahasia dengan Ko Anthony ya, Ko. Betul ya. Jadi teman-teman bisa subscribe dulu ke YouTube kita supaya teman-teman nanti bisa tahu nanti kalau misalnya kita sudah upload videonya, video apa itu. Yang pastinya video yang nggak boleh dilewatkan karena video itu kan gratis kan, ada tips and trick juga mengenai art and design. Itu sekian aja dari saya, mungkin dari tim ada yang ingin tambahkan lagi, karena kita nggak terasa nih sudah 1 jam ya ngomong-ngomong. Iya, udah 1 jam ngobrol dengan Antonius. Oke, teman-teman jangan ketinggalan juga ya seri IG Live kita yang selanjutnya akan kita hadirkan tamu-tamu yang luar biasa ya untuk sama-sama kita ngobrol dengan tema-tema yang lainnya juga. Oh iya Pak, saya juga thank you banget Antonius. Gimana? Saya juga mau kasih tahu juga ke viewers kita yang nonton nih, kan biasa kita hampir setiap hari ada info session. Kita kan ini mulai ada live streaming untuk IG. Teman-teman juga bisa tulis nanti, kan kini akan post ini IGTV ke IG kita. Teman-teman bisa tulis di kolom komentar kira-kira next kita mau buat konten apa sih supaya nanti teman-teman pengen tahu mengenai stadiologi dan lain sebagainya. Mungkin kira-kira kapan Kak buat online admission test untuk NAFA di Medan dan lain sebagainya. Mungkin teman-teman bisa langsung tulis di kolom komentar kita ya. Iya, silakan leave komennya, ntar akan kita reply komennya semua. Ya, kita baca mana yang akan kita buat kontennya. Oke. Thank you Antonius ya untuk weekendnya, waktunya di weekend ini untuk support acara kita IG Live ini dan untuk sharing-sharingnya, tipsnya yang sangat inspiring sekali ya. Dan good luck ya untuk kerjanya dan untuk future endeavor-nya. Ya, terima kasih juga tim Smartway for the invitation. Really appreciate it. Okay. Terima kasih Antonius. Stay safe and stay healthy di Singapura. Mungkin sampai jumpa lagi di sesi-sesi berikutnya karena yang saya tadi bilang kita ada proyek besar di bulan Desember di YouTube kita. Jadi teman-teman subscribe dulu ya. Cara untuk dapat linknya ke bio kita. Klik YouTube. Oke, mungkin sekian aja dari kita.
Sampai jumpa di sesi Sampai live. jumpa. Thank you Antonius, thank you semuanya sudah nonton. Thank you, Antonius. Happy weekend semua.